Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpuji nama Tuhan. Saudara, khotbah pada hari ini berjudul memaknai pengharapan. Pengharapan menjadi suatu kata yang penting pada sekarang ini, khususnya ketika dunia dilanda oleh COVID-19, yaitu Coronavirus Disease 19. Itu adalah sebuah penyakit disebabkan virus corona yang ditemukan dan didapati di Wuhan pada tahun 2019. Apalagi WHO telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020. Apakah pandemi itu? Pandemi yaitu sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai negara atau benua. Pandemi adalah suatu istilah untuk peningkatan yang cepat dalam persebaran penyakit itu. Pengharapan tertuju kepada berhentinya persebaran COVID-19 atau berhentinya pandeminya. Pengharapan akan ditemukannya obat untuk menyembuhkan mereka yang positif COVID-19, sehingga tetap ada pengharapan untuk hidup selanjutnya. Selama masih ada bayang-bayang kematian, maka pengharapan akan kehidupan menjadi begitu penting. Itulah sebabnya manusia sebagai makhluk yang berakal budi, bahkan yang paling berakal budi tinggi, berusaha untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan terus memelihara pengharapan yang ada. Tentunya berbagai cara digunakan sebelum ditemukannya sejenis obat untuk mengatasi COVID-19 ini. Memang pengharapan sangat penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Pengharapan adalah prasyarat yang membuat kita hidup. Tanpa makan, pelaut yang kapalnya karam bisa tahan hidup beberapa hari. Tanpa minum, dia bisa bertahan beberapa jam. Namun, tanpa harapan, ia hanya akan bertahan beberapa menit. Begitu dia putus asa, dia mulai mengendurkan pelukannya pada papan pengampung. Dia akan melepaskan papan itu lalu mati tenggelam. Yang membuat orang bisa bertahan hidup adalah pengharapan. Maria dan Marta seolah-olah juga telah kehilangan pengharapan mereka ketika Lazarus telah meninggal dunia. Sementara Tuhan Yesus tidak hadir pada saat itu, pada saat Lazarus sakit. Ketika Tuhan Yesus datang menjumpai mereka, Lazarus pun sudah meninggal 4 hari lamanya. Marta mengatakan pada Yesus, kalau saja Tuhan Yesus ada beberapa hari yang lalu, mungkin Lazarus tidak perlu mati. Bahkan ketika Yesus berkata bahwa saudaramu akan bangkit, Marta percaya bahwa Lazarus memang akan bangkit, tetapi pada akhir zaman. Saudara, sebagian besar orang Israel tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Bagi mereka, ketika orang sudah mati, maka mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati, yang di dalam bahasa Ibrani disebut Sheol, tempat terakhir bagi orang mati. Artinya tidak ada pengharapan bahwa manusia yang sudah mati akan hidup kembali. Kematian memisahkan antara orang hidup dan orang mati. Pandangan seperti itu juga diyakini dan dipegang oleh banyak orang hingga saat ini. Tetapi bacaan kita hari ini dalam Injil Yohanes dengan jelas mengatakan di ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini, itu perkataan Yesus. Saudara, ada harapan dan pengharapan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Pengharapan akan kehidupan setelah kematian, bahkan akan hidup selama-lamanya. Sebuah pemahaman baru menghadapi kematian di dunia ini.
Pada akhirnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Melalui kebangkitan Lazarus ini kita belajar akan hal yang sama sekali baru, yaitu Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sangat besar, bahkan mengalahkan bayang-bayang maut yang paling ditakutkan oleh manusia. Ia sanggup memberikan kehidupan yang baru di balik setiap kematian manusia, yaitu kehidupan kekal. Bila pergumulan hidup terberat bagi kita saat ini adalah ketika kita harus menghadapi kematian, maka pergumulan itu telah dijawab oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitan Lazarus. Bahkan di dalam Injil Lukas berkali-kali Tuhan Yesus sudah membangkitkan orang mati. Di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Di sana diceritakan seorang ibu janda yang punya anak tunggal, yang anaknya akan dikuburkan di pinggir kota, berjumpa dengan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyentuh anak muda yang sudah meninggal itu, dan dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata, bangkitlah." Dan anak muda itu pun bangkit dari kematiannya. Bahkan di dalam Lukas 8 ada seorang pemimpin rumah ibadah bernama Yairus. Kepala rumah ibadah ini anaknya pun mati. Dan di dalam Lukas 8 ayat 52 Tuhan Yesus berkata, "Jangan menangis, dia tidak mati tetapi tidur." Dan di Lukas 8 ayat 54 Tuhan Yesus berkata, "Hai anak, bangunlah." Dan saat itu pun anak Yairus pun bangkit dari kematian. Saudara, jadi senantiasa ada pengharapan menjadi murid dan pengikut Kristus, sehingga kematian pun tidak menakutkan lagi, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Oleh karena itu, marilah kita terus memiliki semangat di dalam menjalani pergumulan hidup kita, karena pengharapan selalu diberikan kepada kita sebagai umatnya. Pengharapan di kehidupan sekarang dan bahkan pada kehidupan setelah kematian. Pandemi COVID-19 memang cukup menakutkan bagi banyak orang, apalagi juga dapat mengakibatkan kematian. Marilah kita tidak tenggelam bersama dengan mereka yang takut. Sebaliknya, marilah kita hidup dengan optimis, dengan tetap mawas diri. Ada beberapa nasihat dari para ahli kesehatan yang harus diikuti, seperti pola hidup sehat atau pola hidup bersih dan sehat. Makan makanan yang sehat dan bergizi secara seimbang. Olahraga teratur. Mengelola stres dengan baik. Istirahat dan tidur yang cukup. Cukup kebutuhan minum atau cairan. Karena dengan minum air putih pun, maka kalaupun ada virusnya akan masuk ke dalam perut, tidak masuk ke dalam paru-paru. Kalau kurang minum, virusnya bisa katanya berhenti di paru-paru. Khusus untuk menghadapi COVID-19 ini, nasihatnya para ahli berkata, untuk diri sendiri, pribadi, mencuci tangan setidaknya 20 detik setiap kali cuci tangan dengan sabun, karena sabun itu bisa melunturkan setiap virus. Siap sedia dengan hand sanitizer atau sejenisnya. Jangan menyentuh wajah. Mengkonsumsi vitamin, khususnya vitamin C dan E, untuk meningkatkan stamina dan antibodi. Jaga kebersihan lingkungan hidup, disemprot dengan disinfektan. Bawa alat makan sendiri kemana-mana kalau pergi. Di tempat umum, kita tidak melakukan kontak fisik, atau dengan kata lain itu physical distancing. Sekarang disebutnya bukan social distancing, yaitu jaga jarak, kontak fisik minimal 2 meter dengan orang lain. Menghindari transportasi umum. Itulah yang disampaikan oleh para ahli, sehingga para ahli mengingat nasihat itu.
tetaplah tinggal di rumah. Seperti kita semua yang harus beribadah di rumah. Kenapa? Supaya kita tidak terpapar, kita yang sehat terpapar oleh yang sakit. Marilah kita selaku anak-anak Tuhan menebarkan pengharapan dalam kehidupan kita. Karena kuasa Allah senantiasa memampukan kita melampaui segala pergumulan hidup. Juga dalam saat ini, dengan pola hidup sehat, dengan physical distancing, kita hidup saat ini dengan sebuah pengharapan bahwa badai COVID-19 ini akan berlalu. Ingatlah bahwa kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa kebangkitan dan kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian pada minggu-minggu ini dan minggu yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Amin.